tentang kondisi politik Indonesia, yaitu dan ekonomi Indonesia yang sebenarnya seperti apa. Ya. Maka pada tahun 1959 dinamakan demokrasi liberal ini, ya, melalui beberapa kabinet-kabinet. Kemudian di demokrasi terpimpin tahun 1966 ini juga melalui yaitu dekret presiden, kabinet kerja, kabinet Wikora. Jadi kedua-duanya baik demokrasi liberal maupun demokrasi terpimpin ini adalah merupakan salah satu perkembangan bangsa Indonesia pada saat itu, pada saat Orde Lama. Masa itu adalah masa Orde Lama. Tuh. Gimana kondisi politiknya? Belum tertata dengan baik. Walaupun ya, Indonesia masih banyak disegani oleh negara-negara asing. Ya, Indonesia masih dihormati oleh negara-negara asing, tetapi dalam pemerintahan sendiri masih banyak rongrongan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, tentunya kita kaitkan dengan Orde Baru. Gimana dengan Orde Baru? Apakah Orde Baru pun juga begitu? Sebenarnya hampir sama, Orde Baru pun juga begitu. Nah, kaitannya dengan Orde Reformasi yang sekarang terjadi gimana? Kalau organisasi yang tercetak, yang terlahir pada masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, ini sangat berbeda. Punya tujuan. Nah, tujuan daripada organisasi di Orde Lama, tujuannya adalah apa? Tujuan mengenai politik, tujuan mengenai pribadi, apakah tujuan untuk kepentingan umum. Tuh. Ini di Orde Lama juga punya tujuan seperti itu. Di Orde Baru juga sama sebenarnya, punya tujuan yang sama. Di Reformasi juga begitu. Tapi rata-rata pada organisasi-organisasi politik yang turun, yang lahir pada zaman Orde Lama lebih mementingkan urusan pribadi. Tuh. Tapi terulang kembali pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru juga begitu. Apa? Hanya mementingkan kepentingan pribadi. Nah, baru setelah itu Orde Reformasi baru muncul adanya kepentingan sebagian pada masyarakat atau rakyat, walaupun ada kepentingan pribadi tetapi tidak menyolok seperti pada zaman Orde Lama dan Orde Baru. Nah, ini tentang Indonesia. Nah, terus keberadaan Indonesia pada saat Orde Liberal, Orde Demokrasi terpimpin, itu kondisinya bagaimana sih? Ekonominya belum tertata. Ekonominya masih morat-marit. Kemudian tertata lagi pada zaman Orde Baru. Tetapi dalam Orde Baru ekonominya adalah ekonomi sekelompok saja. Jadi yang maju adalah kelompoknya, yang bukan kelompoknya tidak bakal maju. Nah, baru setelah di Orde Reformasi sekarang ini sudah mulai berkembang. Ya, walaupun ada beberapa hal yang mungkin sebagai kendala tentang ekonomi kita sebagian macet. Nah, ini sudah kebiasaan tentang kepentingan-kepentingan ini, baik kepentingan pribadi, kepentingan umum maupun kepentingan yang lain pasti ada. Nah,
kalau kita lihat seperti bangsa-bangsa yang sedang berkembang, itu adalah merupakan bangsa yang benar-benar berjuang mati-matian. Dan Indonesia ini adalah merupakan negara yang sedang berkembang, yang belum bisa dikatakan negara maju. Kapan Indonesia menjadi negara maju? Kapan, mungkin tahun 2024, 2025, atau tahun 2030. Indonesia bisa menjadi negara maju dan menjadi negara superpower. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi negara kita pada saat sekarang ini. Apakah kembali seperti pada saat demokrasi liberal atau kembali pada saat demokrasi terpimpin? Karena apa? Memang reformasi ini membawa pencerahan bagi masyarakat dan bagi negara Indonesia. Tetapi kadang-kadang reformasi ini adalah reformasi kebablasan. Tuh, dalam reformasi kebablasan inilah yang harus kita kita cegah benar-benar. Ya, jadi seperti itu gambaran-gambaran tentang bagian secara umum tentang bangsa Indonesia yang sebenarnya. Maka Indonesia ini apakah akan bangkrut atau maju? Tuh. Jadi ada beberapa negara yang akan bangkrut nanti. Apakah Indonesia itu termasuk nanti sebagian negara yang bangkrut atau sebagian yang maju? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ini adalah sebagai gambaran awal daripada masa kondisi politik dan ekonomi Indonesia, masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin sampai saat sekarang, yaitu demokrasi reformasi. Mudah-mudahan Indonesia tetap berjaya dan berdiri tegak. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.